Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga untuk dosen pengampu mata kuliah hemostasis dengan Bapak Abi Bakrim Balias SPD MKes. Perkenalkan, nama saya Ulang Valentina dengan NIM 233030 Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan dimer. Pemeriksaan dimer adalah uji laboratorium yang digunakan untuk deteksi peningkatan aktivitas fibrinolisis dalam sistem pembekuan darah. Dimer merupakan fragmen protein yang terbentuk saat fibrin, komponen utama bekuan darah, dipecah oleh enzim plasmin. Peningkatan kadar dimer dapat mengindikasi adanya proses pembekuan darah yang berlebihan, seperti pada kondisi trombosis vena dalam TBT, emboli paru atau FE, atau koagulasi intravaskular diseminata atau DIC. Meskipun hasil pemeriksaan dimer yang tinggi menunjukkan adanya proses fibrinolisis yang aktif, tes ini tidak spesifik untuk satu kondisi tertentu dan biasanya digunakan bersama dengan penilaian klinis serta pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan diagnosis. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari pemeriksaan dimer berdasarkan pada deteksi fragmen protein spesifik yang terbentuk dari degradasi fibrin stabil oleh aktivitas enzim plasmin dalam proses fibrinolisis. Dalam kondisi normal, fibrin yang terbentuk selama proses koagulasi akan dipecah secara perlahan oleh plasmin menjadi fragmen yang lebih kecil, termasuk dimer. Pemeriksaan ini menggunakan metode imunologi seperti enzim immunoassay atau ELISA, atau teknik berbasis agometilasi dengan antibodi monoklonal yang spesifik terhadap epithelium dimer. Antibodi tersebut akan berikatan dengan fragmen dimer dalam sampel plasma pasien, menghasilkan reaksi yang diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan alat laboratorium. Kadar dimer yang dideteksi kemudian diinterpretasikan untuk menilai adanya proses fibrinolisis yang berlebihan yang biasanya terkait dengan kondisi patologis seperti trombosis atau koagulasi intravaskular atau diseminata atau DIC. Kemudian alat dan bahan untuk pemeriksaan dimer yaitu yang pertama ada centrifuge, yang kedua alat analisis atau imunologi ELISA, immunoassay atau analyzer, yang ketiga pipet mikroliter, 4 tabung dengan antikoagulan atau natrium sitrat, yang kelima mikroplat atau ELISA, dan bahannya ada sampel plasma darah, reagen spesifik dimer, larutan buffer, kontrol positif dan negatif, dan larutan pencuci. Kemudian metode dari pemeriksaan dimer umumnya menggunakan teknik immunoturbidimetri atau ELISA atau enzymatic immunospec assay. Merupakan sampel darah pasien yang sudah dipisahkan plasmanya melalui proses sentrifugasi, dicampurkan dengan reagen yang mengandung antibodi monoklonal spesifik terhadap dimer. Jika dimer hadir dalam sampel, akan terjadi ikatan antigen antibodi yang membentuk kompleks imun. Pada metode immunoturbimetri, kompleks ini akan menyebabkan perubahan kekeruan yang diukur menggunakan alat analisis otomatis. Sementara itu, pada metode ELISA, kompleks antigen antibodi atau bereaksi dengan substrat kromogenik untuk menghasilkan warna yang diukur secara spektrometri. Identitas kekeruan atau warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi dimer dalam sampel yang kemudian dibandingkan dengan kurva standar untuk mendapatkan hasil kuantitatif. Kesimpulan dari pemeriksaan dimer yaitu di mana pemeriksaan dimer ini dapat mendeteksi fragmen fibrin hasil degradasi oleh plasmin menggunakan metode immunoturbimetri atau ELISA. Tes ini membantu mendiagnosis kondisi seperti trombosis vena dalam DBT, emboli paru atau FE, dan koagulasi intravaskular
diseminata atau DIC. Meskipun hasilnya tidak spesifik untuk satu kondisi, pemeriksaan ini memiliki peran penting sebagai indikator awal dan harus diintegrasikan bersama dengan evaluasi klinis serta pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan diagnosis yang akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.